Oke teman-teman, kita langsung unboxing aja apa aja ya yang kira-kira berada di dalam dua box ini. Oke. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Agato. Bagaimana kabar kalian semua nih? Kami berharap kalian semua baik-baik saja. Di situasi yang seperti ini kalian tetap harus jaga kesehatan, jaga makanan ya, supaya terhindar dari berbagai macam virus dan juga penyakit lainnya. Oke, pada hari ini kita mau sedikit bagi informasi berupa review ya. Jadi kita mau review head unit terbaru dari Pioneer, smart head unit pertama di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pioneer, yaitu Pioneer SDA 835 Tab dan pasangan receivernya yaitu SPH T20BT. Jadi jika kalian membeli head unit Pioneer yang seri ini, kalian tuh dapat dua box yang berisikan tablet dan juga receivernya. Nah, sebentar lagi kita mau unboxing ya, kira-kira apa saja yang didapat jika kalian beli head unit seri ini. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu bagian boxnya. Kita mulai dari si SDA 835 Tab. Jadi sesuai dengan isinya nanti, SDA 835 Tab ini berisikan tablet dari Pioneer. Ukuran layarnya itu 8 inch. Dan untuk fitur highlightnya itu, dia ini layarnya sudah IPS, lalu bisa baca video HD. Dan untuk versi Androidnya ini sudah Android 9.0. Dan untuk RAM-nya ini memiliki RAM 2GB dan memori internal 16GB. Jadi di boxnya ini ada sedikit informasi seperti yang tadi baru saja saya sebutkan. Ukuran 8 inch, IPS, dan juga Androidnya. Lalu di sini di boxnya ini juga ada speknya ya, beberapa speknya ini ditulis dalam 3 bahasa ini. Lalu di sini ada beberapa fungsi yang bisa diakses di dalam tabnya, seperti Bluetooth, micro SD, Google Play, dan head unit ini berbasis Android. Oke, sekarang kita bergeser ke head unit receivernya atau tab receiver, si SPH T20BT. Jadi spek dari si SPH T20BT ini terdapat di sini teman-teman. Jadi dia punya tenaga 50 watt kali 4. Lalu jadi dia ada RCA output sebanyak 3 pasang. Lalu dia bisa steering wheel control, jadi bisa diakses lewat remote steer. Dan dia ini punya subwoofer controller. Jadi kalau teman-teman punya subwoofer, bisa disambungin ke sini, lalu besar kecilnya nanti bisa dikontrol lewat si head unit. Dan yang bikin beda si receiver ini beda dari yang lain, dia itu ada kompatibel dengan Smart Sync. Jadi Smart Sync ini nanti bakal kita tunjukin gimana cara pakainya. Smart Sync ini merupakan aplikasi yang terdapat di dalam tab. Jadi ketika si tab connect ke sini, itu kita bisa masuk pengaturan seperti equalizer, lalu warna, tema tabletnya bisa diganti, subwoofer control juga terdapat di sini semua. Dan si SPH T20 ini masih bisa support kamera. Jadi walaupun dia smart head unit dan tabletnya bisa dicopot-copot, dia masih bisa sambung ke kamera mundur. Lalu dia juga bisa dikasih USB eksternal. Jadi mau connect USB flash disk itu masih bisa menggunakan head unit seri ini. Oke, kita langsung aja unboxing apa saja isinya. Kita mulai dari yang bodinya dulu. Ini si Pioneer SPH T20BT. Jadi ini itu merupakan tab receivernya. Jadi nanti tab dari Pioneer itu nanti kita colokin ke sini. Oke. Di sini di dalam ada kartu garansi
resmi dari Pioneer. Lalu ada kabel soket power supaya head unitnya bisa nyala ya. Lalu di sini ada ini dudukannya si tab. Lalu ini baut-baut ya. Dan juga ada mic eksternal yang nanti fungsinya sebagai mikrofon untuk telepon. Jadi nanti kalau kita terima telepon atau apa, kita bisa bicara lewat mic ini. Dan ada USB eksternal, ini fungsinya untuk colokin flash disk ya. Lalu ini dock yang nanti sebagai dock untuk sambungin dari ini dock yang fungsinya nanti untuk sambungin tablet dengan body. Oke, ada buku petunjuk, buku manual, dan tidak lain tidak bukan si head unit, jadi bodinya aja ini. Oke, kita geser dulu, kita buka. Ini bodinya. Oke, kita pinggirin dulu yang nggak perlu. Jadi ini bodinya. Nah, jadi nanti si tab itu nanti modelnya floating. Oke, kita lanjut ke bagian tab. Oke, kita langsung unboxing. Kita lihat dulu apa saja yang didapatkan di dalam dua unit ini. Wah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. SDA835 Tab, tablet Android pertama dari Pioneer. Ini udah dapat free casing. Ini kabel charge. Di sini juga ada port-port lagi untuk sambungin ini ya, si casing ke tab. Dan tidak lain tidak bukan tablet Pioneer. Ini ada, kita buka ya, masih fresh ini. Nah, ini ada bertuliskan Pioneer di sini. Smart head unit receiver pertama di Indonesia. Tab dari Pioneer, ukurannya 8 inch, dan di baliknya ini ada cap ya, ada emboss yang bertuliskan Pioneer. Jadi memang ini tab dari Pioneer. Kalau secara fisik sih seperti tab biasa ya pada umumnya. Mungkin bahkan kalau secara fisik ini mungkin sudah ada merek, memang seperti merek-merek Samsung itu sudah pernah ngeluarin tab yang model begini. Tapi kalau di dalam dunia otomotif, menurut kami pribadi ini merupakan head unit, smart head unit pertama dari Pioneer. Jadi merek-merek flagship yang pertama ngeluarin smart head unit di Indonesia ini mungkin bisa dibilang Pioneer ya, yang pertama kali. Di secara fisik seperti tab biasa sih, dia ada tombol power, ada tombol volume, dan dia terdapat juga dua kamera depan dan kamera belakang. Selain itu di sini ada beberapa colokan ya, ada colokan untuk headset, port charger, dan SD card. Jadi di sini bisa dimasukin SD card nih.
Oke, untuk unboxingnya, kalau cuman unboxing aja rasanya kurang seru ya. Kita langsung aja coba gimana kita langsung coba aja gimana penampilannya ketika dia sudah on, dalam posisi hidup semua, tablet hidup, receiver juga hidup. Kita langsung coba aja gimana hasilnya. Kalau cuman unboxing aja rasanya kurang seru ya teman-teman. Kita langsung aja coba gimana penampakannya ketika mereka semua menyala. Oke teman-teman, untuk head unit smart dari Pioneer ini sudah kita hidupkan. Jadi nanti kita bisa coba suaranya, kita bisa coba hasil gambarnya kalau putar video, dan yang paling ditunggu-tunggu nih, tab ini kan bisa dilepas, tapi untuk kamera mundurnya tetap fungsi. Nah, nanti kita bakal coba satu-satu apa saja keunggulan dari si head unit Pioneer ini. Jadi ini teman-teman hasil yang sudah terpasang ya. Kita buka dulu menunya. Jadi untuk konekin tablet ini ke bodinya, ini kita harus pertama-tama konekin lewat Bluetooth. Nah, jadi kalau sudah tersambung, ini dia tersambung di SPH-T20BT. Jadi yang pertama-tama harus disambungin dulu tablet ini ke bodinya. Nah, kalau sudah tersambung, otomatis kita bisa play lagu maupun video itu langsung dari tablet ini. Kita contoh, kita menggunakan YouTube ya. Oke, kita pilih lagu yang ini dulu, kita search. Kita search lagunya yang no copyright song supaya tidak di blok videonya. Nah, kita coba ya. Jadi dia ini nggak ada. Nah, kita kecilin dulu. Jadi tablet ini sayangnya belum bisa diisi SIM card. Jadi kita harus tethering. Jadi dia konektivitasnya itu lewat WiFi. Ya, kita langsung coba. Dan untuk suaranya bisa dibesarin dari sini. Nah, itu contoh dari suaranya ya. Nah, selain bisa YouTube, dia juga bisa Maps ya. Ini salah satu fitur yang sangat dibutuhkan hari ini. Banyak dari teman-teman itu kalau cari head unit untuk hari ini, dia kebanyakan cari yang bisa navigasi. Nah, jadi kita contoh ke HG Audio. Jadi untuk Maps itu dia juga support karena memang ini head unit Android ya. Jadi kalian mau install aplikasi apapun, yang intinya yang tersedia di Play Store itu bisa.
Jadi ini tampilan mapsnya. Selain maps itu di sini kita juga, jadi head unit ini, tab ini juga bisa akses USB loh. Jadi kan dia ini memorinya kan nggak besar. Jadi kalian untuk mungkin simpen lagu atau video, kalian bisa simpen di flash disk. Lalu kalian tinggal colokin ke USB eksternal yang ada di dalam box itu. Jadi kita coba ya untuk USB-nya. Ini sudah kita sediain di sini. Di ini jadi ini USB-nya. Kita tinggal colok. Colok. Oke teman-teman, ini flash disknya udah tersambung, dan ini kalau kalian mau akses videonya atau musik itu kalian bisa lewat, kalau untuk musik bisa di play musik ini. Jadi nanti folder kalian tampak semua di tablet ini. Lalu untuk video kalian bisa masuk ke menu video ini. Nah, ini kita coba tes gambarnya ya. Jadi layarnya dia ini sudah Full HD dan IPS. Jadi kalian mau lihat gambar ataupun video dari sisi kanan kiri itu hasil gambarnya sama. Jadi teman-teman kalau mau putar video ataupun film biar nggak boring di dalam mobil, dia ini sudah support hingga 1080 pixel. Jadi gambarnya bening, tajam, dan bersih. Teman-teman, kalau posisi teman-teman mau play lagu dengan tablet tidak terpasang di bodi ini bisa ya, selama konektivitas Bluetoothnya dari tab masih tersambung dengan head unit, ini bisa dicopot. Oke, kita coba pasang balik. Ini mbak rekam terus. Oke teman-teman, sekarang kita coba yang ditunggu-tunggu nih. Jadi tab ini bisa kamera mundur. Jadi ini kameranya sudah kita sediain ya. Kita sambungin kabelnya ya. Jadi bisa kamera mundur teman-teman. Mesti gak usah diketokno ya, ini iki ya. Kameranya tak pindah ya. Arah depannya. Jadi ini teman-teman yang kalian tunggu-tunggu. Jadi tab ini support kamera mundur. Kita coba ya. Nah, jadi kamera mundur tetap fungsi walaupun dia ini bisa dicopot tabnya. Tapi kalau untuk
melihat kamera mundur, tab syaratnya harus tab terpasang ya. Jadi kalau tab sudah terpasang, kalian mau akses kamera mundur ini bisa banget. Oke teman-teman, jadi ini penampilan utama layar dari si tab ya. Kalau kita tarik ke atas, dia bakal nunjukin full apps, full menunya yang ada di tablet ini. Jadi yang saya suka dari tablet ini, dia ada Smart Sync. Nah, ini yang nggak ada di tablet-tablet pada umumnya. Jadi di sini itu ada pengaturan yang juga terintegrasi dengan si body. Kita misal contoh ambil di sisi audio ya. Jadi mungkin kalau orang-orang kalau apa istilahnya lihat tab begini, biasanya dia equalizernya biasanya asal-asalan, tapi yang untuk si Pioneer ini dia cukup keren sih menurut saya. Jadi di sini kita bisa custom atau pilih equalizer yang sudah bawaan dari tab. Jadi contoh kita custom ya. Ini ada dua menu, ada simple sama detail. Kalau simple itu kayak ya mobil-mobil umumnya, high tambah 1, mid kurang berapa, high tambah 1 atau bass gitu. Nah, tapi di sini kita ada menu yang detail. Nah, di detail ini pun masih ada pilihan lagi. Kita bisa gambar, misalnya kita udah tahu ya, yang pas di audio mobil kita itu equalizernya gambarnya begini. Dia langsung bisa nyesuaiin dengan lewat gambaran aja. Juga bisa lebih detailnya itu kita zoom. Nah, jadi kita bisa atur nih. Tuh, ada 13 band equalizer. Mau di titik mana yang dinaikin. Nah, ini terpampang jelas. Jadi misalnya frekuensi 200 kurangin, frekuensi 8000 dinaikin. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan selera kita, dengan tampilan yang futuristik. Ini teman-teman, untuk warnanya ini kita bisa ganti-ganti temanya sesuai dengan selera kita ya. UI color ini ke menu interface-nya dia. Nah, kalau misalnya ini mau ganti warna, ini illumination color ini, nah, ini bisa diganti. Tuh, ganti hijau, ganti merah. Nah, kita kembali seperti semula. Ini banyak pilihan warna, ini bisa kita ganti sesuka hati sesuai dengan selera. Dan dia juga ada dimmer ya. Jadi dimmer ini seperti yang dilihat pada umumnya. Jadi ketika lampu kota menyala, dia akan otomatis mengurangi cahaya yang ada di tab supaya tidak menyilaukan mata ketika malam hari ya. Lalu kita masih bisa akses radio di sini, cuman untuk kabelnya kita nggak colokin, jadi kita nggak bisa coba. Apa lagi ya? Oh, ini. Dan tidak lain tidak bukan, di sini ada Play Store, dimana kalian bisa download, kalian bisa update aplikasi pada tab kalian ini. Jadi kalian tinggal sign in, kalian mau isi Spotify, kalian mau isi Waze ataupun aplikasi lainnya, itu bisa banget.
Oke, sekian teman-teman video pada kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin cari head unit yang kekinian. Bisa tonton video ini dari awal hingga akhir. Oke, jangan lupa juga bisa cek Instagram kita. Jadi di sini teman-teman bisa lihat-lihat contoh hasil pemasangan kita ataupun head unit terbaru. Selalu kita upload tiap harinya di Instagram kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bye.